Halo Sobat Muda, berjumpa lagi dengan saya Gigi Prakoso. Dan pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang spesial. Beliau adalah CEO dari PT Capital Life Indonesia, Bapak Antoni Japari. Selamat sore Pak Antoni. Sore Pak Gigi. Apa kabar Pak Antoni? Baik, luar biasa. Baik. Selain sebagai CEO, ya beliau juga sebagai profesional. Ya beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua dari Financial Planner Association Indonesia. Betul ya Pak Antoni ya? Betul. Yang sekarang menjabat sebagai Presidium Board. Ya. Betul ya Pak ya? Presidium Board itu apa ya Pak? Oh, Presidium Board itu artinya setelah pengurus, kita menjadi pengawas. Pengawas itu baik. Presidium Board. Oke, baik. Jadi kalau perusahaan komisarisnya ya Pak ya? Ya, begitu. baik. Nah, beliau juga sebagai pengajar. Jadi praktisi sekaligus akademisi, beliau mengajar di beberapa universitas ya Pak ya? Mengajar apa Pak? Boleh tahu Pak? Kalau saya ngajarnya mengenai strategic management, mengenai perencanaan keuangan, Baik. dan juga ekonomi. Baik, perencanaan keuangan dan ekonomi. Ini cocok sekali dengan tema kita pada sore hari ini Pak. Yaitu adalah akibat pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan Indonesia Pak. Oke. Nah, memang kita belakangan ini dihebohkan dengan COVID-19 ini ya Pak ya. Ya. Jadi yang tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil kena Pak. Jadi Ya. seperti KFC kena, sampai ayam geprek Densu juga kena Pak. Gitu ya. Jadi kemarin KFC 4.500 orang di PHK, ayam geprek Densu 2.500 orang di PHK Pak. Seperti itu. Wah, ini sangat trending sekali Sobat Muda. Dan sekarang kita akan ngobrol bersama Pak Antoni ya sebagai expertise ya bagaimana cara untuk bertahan dalam situasi ini atau kita ada solusi-solusinya Pak. Seperti itu. Nah, memang kita kan sekarang itu banyak PHK ya Pak ya. Tetapi banyak orang yang masih bingung apa sih hubungannya benang merahnya antara COVID-19 dengan PHK Pak. Seperti ini kronologinya seperti apa? Mungkin bisa jelaskan Pak Antoni? Ya, pandemi COVID-19 ini kan di Indonesia dimulai sekitar bulan Maret. Baik. Ya. Dari Wuhan di akhir Desember, masuk ke Indonesia itu mulai Januari, Februari, Maret mulai ada kasus pertama tuh. Baik. Di Indonesia kan? Di Depok ya Pak ya? Nah, di Depok, dan kemudian dalam waktu cepat sekali ya, cuman 2-3 bulan itu sudah ribuan orang yang positif. Nah, karena pandemi ini dinyatakan oleh pemerintah Indonesia itu sebagai pandemi, maka harus ada langkah-langkah yang cukup ekstrim yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, karena ini ternyata virus ini kan sangat menular gitu ya, dan cukup berbahaya, artinya bagi yang terkena bisa meninggal gitu ya. Sehingga akhirnya diterapkan namanya PSBB oleh pemerintah ya, PSBB pembatasan sosial berskala besar, which is itu membuat orang tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Ya, aktivitas ekonomi langsung dibatasi turun, ya, turun, dan akhirnya banyak sekali sektor usaha yang terimpact. Karena itu pendapatan menurun, lalu cost-nya tetap, ya kan? Sehingga akhirnya pada satu waktu atau satu kondisi mereka itu pilihannya adalah terpaksa menurunkan gaji. Dan kemudian kalau sudah nggak sanggup lagi menurunkan gaji, akhirnya PHK. Baik. Nah, apalagi sekarang kan baru Idul Fitri ya. Betul sekali Pak. Harus bayar pesangon gitu, pesangon. Bayar apa namanya THR. Betul. THR ini kan apa namanya biaya juga kan. Betul. Nah, jadi bagi perusahaan yang sudah nggak ada income, ya sudah nggak bisa, daripada bayar THR, mendingan dia PHK dulu sebelum bayar THR Lebaran. Betul sekali. Oke, baik. Nah, itu yang membuat itu banyak sekali perusahaan melakukan PHK. Baik. Nah, Pak Antoni tadi sudah dijelaskan kronologinya Pak Antoni. Ternyata tadi dari cerita Pak Antoni memang yang terdampak itu bukan dari sisi karyawan saja ya Pak Antoni, tetapi memang dari pemberi kerja terlebih dahulu yang dia tidak ada revenue, lalu tetap harus bayar kos, sehingga efeknya adalah berujung dengan pemutusan hubungan kerja. Ya. Nah, jadi memang kita akan bahas satu persatu dulu Pak Antoni dari sisi pemberi kerja atau perusahaan Pak. Ya. Nah, jadi pemberi kerja atau perusahaan ini kan untuk melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja yang jumlahnya banyak ya Pak ya. Jadi mungkin 10%, 20%, 50%,
karyawan yang di PHK dengan satu waktu yang bersamaan, artinya dananya besar. Ya. Betul sekali ya Pak Antoni ya. Nah, pastinya ada risiko-risiko yang harus dihadapi perusahaan. Nah, kira-kira risiko apa aja Pak yang harus dihadapi perusahaan ini Pak? Ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah ada di kondisi yang dia harus memilih untuk mem-PHK karyawannya, maka risiko yang dihadapi adalah risiko sosial dan risiko keuangan pendanaan. Oke, ya. baik. Pertama risiko sosial, jika dia melakukan PHK dan apalagi jumlahnya banyak, suatu pabrik ribuan orang gitu, bisa-bisa terjadi demo protes ya Pak ya, menolak PHK, ya kan? Betul. Bisa dari demo damai sampai demo yang sifatnya merusak, misalnya, kan? Itu kan risiko. Betul. Tapi kalau dia punya dana PHK tadi, mungkin akan relatif lebih smooth. Baik. Kalau nggak ada, wah itu yang lebih, itu bisa terjadi destruktif tadi ya. Oke. Orang tidak terima, masa di PHK tidak dapat pesangon gitu. Baik. Kalau yang risiko kedua tadi risiko pendanaan. Jadi kalau dia tidak melakukan alokasi untuk itu, nah disitulah terjadi risiko pendanaan tadi atau keuangan. Dia harus itu kan kewajiban dari perusahaan jika dia mem-PHK karyawan. Itu Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 kan. Ya. Jadi kalau perusahaan yang melakukan PHK itu harus menyediakan atau memberikan pesangon. Nah pesangon ini dia harus bayarkan dari mana? Tentu saja dari keuangan perusahaan, dari dana cash kah? Atau dari aset yang dia punyai? Atau kalau dia punya memang satu program pesangon gitu atau dana pensiun, nah itulah yang menyelamatkan dia tuh. Dia bisa ambil dari sana untuk membayar pesangon. Nah, kalau dia nggak punya, ya tadi akan mengganggu arus kas perusahaan, bahkan harus menjual aset. Baik. Tadi menarik sekali Pak Antoni menyebutkan dari dana pensiun ya Pak ya. Nah, tetapi sebelumnya tadi Pak Antoni sempat sebutkan itu dari cash perusahaan atau jual aset. Nah, kita bicara satu-satu dulu nih Pak Antoni. Kalau kita misalnya perusahaan melakukan PHK dengan jumlah yang cukup besar, lalu hanya mengandalkan cash. Nah, ini akibatnya apa nih Pak? Kalau misalnya cash tidak cukup dan lain-lain. Iya, kalau cash nggak cukup dia harus jual aset kan. Jual aset tadi Pak ya. Bisa aset fisik maupun non fisik. Fisik ya bisa dia jual gedungnya atau dia punya mungkin mesin-mesin produksi Pak ya. Atau yang non fisik bisa aja dia punya saham atau obligasi yang sifatnya lebih ke efek ya. Itu dia harus jual kan. Untuk bisa membayar pesangon karyawan yang di PHK tadi. Nah tadi kembali lagi ke dana pensiun Pak. Nah jadi bagaimana nih Pak skema dana pensiun? Artinya tadi Pak Antoni bilang kalau dia punya cadangan pesangon melalui dana pensiun. Nah ini seperti apa nih Pak Antoni? Jadi kalau perusahaan itu sejak awal dia sudah proper, dia melakukan good corporate governance yang baik, itu dia akan melakukan alokasi dana pensiun, ya. Dan di dalam alokasi dana pensiun itu ada juga program pesangon, yang dia bisa lakukan gitu ya. Dana pensiun ini juga bisa mengelola dana pesangon perusahaan ya Pak? Betul. Jadi kalau ini kan pesangon diberikan untuk karyawan yang di PHK. Betul. Tapi kalau dia nggak PHK kan kerja sampai pensiun. Waktu pensiun kan dia dibayarkan uang pensiun. Nah, jadi uang dana pensiun ini sebenarnya bisa dua sisi ya. Kalau PHK dipakai buat bayar pesangon. Kalau pensiun ya dibayar buat bayar pensiun, ya kan? Nah, jadi perusahaan yang sudah proper, yang mempunyai good corporate governance yang baik, dia akan ikut program dana pensiun. Nah, dia akan mengalokasikan dana ke satu institusi misalnya yang memang khusus untuk menyediakan dana pensiun, jasa dana pensiun, jasa pengelolaan dana pensiun seperti yang biasa dikenal sebagai DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan. Nah, ini apa nih Pak? Dana pensiun lembaga keuangan ini Pak? DPLK ini adalah satu badan atau institusi yang didirikan oleh bank ataupun asuransi jiwa. Bank atau asuransi jiwa ya Pak ya? Jadi itu didirikan khusus untuk memang mengelola dana pensiun. Nah, jadi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mempunyai program atau ikut program dana pensiun, dia bisa ikut di DPLK yang ada di bank yang mempunyai DPLK atau di asuransi jiwa yang mempunyai DPLK. Nah, dia tinggal mengalokasikan sejumlah dana yang dia katakanlah sanggup, ya kan? Berapa persen dari gaji karyawan biasanya diambil ya. Misalnya gaji karyawan 100, dia bilang oke 5%
alokasinya gitu ya untuk dana penyediaan dana pensiun ini. Nah 5% ini bisa ditanggung semua oleh perusahaan, bisa juga ditanggung sebagian oleh perusahaan, sebagian oleh karyawan. Karena kan karyawan juga mempunyai interest di situ kan. Oke, Pentingan di sana. Baik. Menarik sekali ya Pak Antoni. Jadi dana pensiun lembaga keuangan ya Pak ya. Jadi dana pensiun lembaga keuangan bisa mengelola program pesangon dan juga program dana pensiun. Betul sekali ya Pak ya. Nah kalau misalnya saya sebagai karyawan nih Pak, saya sebagai karyawan yang perusahaannya tidak mempunyai atau tidak mengikuti program dari dana pensiun tadi Pak. Nah apakah saya bisa langsung datang ke bank atau ke asuransi jiwa yang tadi punya produk dana pensiun untuk daftar gitu Pak? Secara individu bisa. Secara individu bisa ya Pak? Bisa. Baik. Tapi memang alangkah lebih baiknya jika perusahaan itu memang sudah punya program dana pensiun tadi. Karena bagi perusahaan yang ikut program dana pensiun, selain dananya sudah tersedia, ya sehingga dia tidak akan punya masalah pada saat pensiun terjadi atau PHK bisa terjadi karena dananya sudah ada. Dia akan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari DPLK tadi, ikut program DPLK. Pertama manfaat dari pajak. Manfaat dari pajak. Oke, manfaat seperti apa Pak? Pajak yang dia bisa lakukan ini kan adalah penghematan dari pajak perusahaan yaitu PPh 25. Oke, baik. Ya. Nah, di mana kan sebenarnya itu adalah pajak penghasilan perusahaan yang PPh 25 itu dari profit kan. Betul kan. Nah, jika dia mengalokasikan dana untuk pembayaran dana pensiun, berarti itu kan masuk kategori biaya, di mana biaya itu mengurangi income. Income ini kan dikurangi biaya-biaya lainnya akan menjadi profit kan. Baik. Profit ini kalau lebih kecil tentu saja pajaknya lebih kecil. Jadi dia ada penghematan pajak secara nggak langsung kalau dia ikut program DPLK ini, karena kan itu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan dana pensiun tadi. Menghemat pajak di PPh 25 dia perusahaan. Lalu ada juga keuntungan dari sisi investasi. Nah, bagi perusahaan yang melakukan alokasi investasi sendiri untuk dana pensiun, penyediaan dana pensiun buat karyawannya, itu kena pajak. Misalnya deposito, dia kena pajak 20% Pak ya. Kalau di dana pensiun 20% pajak bunga kan ya, kalau normal gitu. Kalau lewat dana pensiun DPLK itu memang oleh pemerintah itu tidak dikenakan pajak. Menarik sekali. Jadi kalau dia menghemat pajak kan 20% lumayan kan? Bunga 8%, bulat 88% ya Pak ya? Baik. Belum lagi kalau investasi di obligasi, saham, semua punya insentif pajak. Kalau lewat DPLK. Jadi secara nggak langsung kalau dia investasi lewat DPLK, berarti tidak akan dia hemat pajak. Baik. Itu perencanaan pajak yang smart menurut saya. Oke, sobat muda tadi menarik sekali ya. Tadi keuntungannya luar biasa dari insentif pajak ya Pak Antoni, dari pajak. Dari sisi perusahaan itu mengurangi pajak PPh 25. Dasar pengenaan menjadi lebih kecil Pak. Betul. Lalu berikutnya investasi yang dilakukan ya dari iuran yang dikelola dana pensiun itu tidak kena pajak investasi. Artinya kalau misalnya deposito sekarang misalnya katakan 6%. 6% itu bulat, 6% tidak dipotong pajak atas deposito sebesar 20%. Betul ya Pak Antoni ya? Iya. Ada lagi ya Pak Antoni? Perusahaan juga kalau mau membayar pesangon tadi itu juga dari sisi pajak tadi dia tidak akan maksudnya lebih sedikit gitu. Baik. Jadi ada lewat DPLK ya. Kalau dia direct itu pajaknya lebih besar dibandingkan kalau dia meminta si DPLK untuk membayarkan pesangon buat si karyawannya di PHK tadi. Baik. Jadi kalau boleh saya rangkum ya, jadi kalau perusahaan yang ikut program dana pensiun DPLK untuk pesangon ya itu manfaatnya luar biasa ya Pak Antoni ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Antoni kan CEO dari PT Kapita Indonesia Pak. PT Kapita Indonesia apakah sudah melakukan pencarian pesangon Pak? Ya tentu saja perusahaan sudah melakukan itu. Baik. Ya karena itu kewajiban. Ya kan. Dan kita juga melakukan good corporate governance ya tentu saja kita harus melakukan alokasi itu. Baik. PT Kapita Indonesia juga sudah melakukan pencadangan pesangon. Ya Pak Antoni ya. Betul. Nah jadi Pak Antoni ini juga sebagai penikmat dari keuntungan-keuntungan tersebut tadi ya Pak Antoni. Betul. Baik. Luar biasa sekali. Baik sobat muda yang perusahaannya ini belum melakukan pencadangan pesangon ya di DPLK ya di dana pensiun lembaga keuangan ya bisa langsung escalate ke pimpinan sobat muda semua tempat di mana sobat muda bekerja
untuk melakukan pendaftaran ya Pak ya. Ya. Boleh nanti di sini di bawah ini ya boleh hubungin ya atau komen di kolom komentar ya, nanti akan dihubungi ya untuk melakukan pendaftaran program pesangon ya Pak tadi Pak ya. Iya. Nah, baik sobat. Oke, silakan Pak. Jadi pengalaman kita di Iya. Capital Life, kita juga bisa melakukan pencadangan pesangon ini itu tidak langsung sekaligus 100%. Oke, baik. Bisa kita sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, bisa saja kita mulai dari 30%, lalu 50%, meningkat ya, sampai 100% tercapai. Nah, pencadangan ini kan ada dihitung oleh aktuaris independen ya. Jadi karena tadi kewajiban perusahaan untuk menyediakan dana pesangon buat karyawannya, maka perusahaan meng-assign actuary untuk menghitung berapa sih kewajiban perusahaan. Secara total ya Pak ya. Total. Baik. Nah, keluarlah angka dari actuariesnya sekian. Nah, kita bisa memilih untuk tidak langsung 100% dari total dana tadi. Baik. Kalau dana perusahaan punya cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak kan bisa, 30% dulu dong, nanti tahun depan lagi saya tambahkan, dan seterusnya sampai akhirnya tercapai 100% sesuai kewajiban. Baik. Jadi ternyata fleksibel ya Antoni ya? Oke, baik. Jadi keuntungan nambah satu lagi Sobat Muda, yaitu flexibility Antoni ya. Jadi kalau misalnya dihitung oleh aktuaris tadi 100 ya kewajibannya, tapi perusahaan baru punya 20 nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, bisa baik. Fleksibel sekali, ini menarik sekali Sobat Muda ya. Jadi jangan ragu-ragu, segera hubungi nomor di bawah ini atau komen di kolom komentar ya. Baik Pak Antoni, tadi kita sudah membahas dari sisi pemberi kerja atau perusahaan. Sekarang kita pindah Pak, dari sisi karyawan. Jadi tadi Pak Antoni bilang bahwa karyawan itu sebenarnya adalah korbannya ya Pak ya, korban PHK gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi perusahaan tadi, ya, jadi itu harus mencadangkan pesangon. Nah, apakah dari sisi karyawan sendiri itu harus ada kewajiban juga Pak untuk mencadangkan mungkin pensiunnya atau membuat cadangan pesangon sendiri gitu Pak Antoni? Baik, sebenarnya gini, dari sisi kewajiban itu dari perusahaan. Oke. Baik. Tetapi dari sisi karyawan, alangkah baiknya dia juga memperhatikan dia punya kesejahteraan sendiri dong. Betul. Jadi kalau dia melihat perusahaannya tidak punya program pesangon, wah dia harusnya bisa mengencourage perusahaan tersebut, perusahaan di mana dia bekerja, ke HRD-nya misalnya, atau ke direkturnya untuk menyediakan kewajiban tadi. Ya, tapi kalau sudah ada kewajiban tadi dan dia mau menambahkan lagi dengan kesadaran sendiri, misalnya dia sudah belajar perencanaan keuangan, ternyata dia, saya sebaiknya mengalokasikan minimal 10% daripada income saya untuk investasi masa depan. Biasanya masa depan ini termasuk penyediaan dana pensiun dong. Betul. Ya kan? Jadi dari perusahaan tadi sudah mengalokasikan buat bayar pesangon dan dana pensiun. Tetapi kan nilainya pasti ya sesuai dengan kewajiban perusahaan itu ada minimum ya Pak ya. Bisa aja diambil minimum. Betul. Ya kan? Jadi bagi si karyawan kalau dia mau menambahkan itu kewajiban dia sendiri karena itu buat dirinya sendiri kan. Jadi dia bisa menambahkan. Nah, kalau dia menambahkan secara personal untuk iuran dana pensiun dia, itu ada keuntungan juga yang dia dapatkan di sana. Artinya keuntungan apa? Sama seperti perusahaan dari keuntungan pajak. Kalau karyawan kan dipotong PPh 21. Betul. Untuk gajinya dari income-nya dia. Betul. Nah, kalau dia ikut DPLK lewat company, itu bisa company itu memotong dulu iuran DPLK-nya dia sebelum dipotong pajak PPh 21 tadi, sehingga kan berarti dia punya pemotongan pajak itu pasti lebih kecil. Baik. Karena dulunya katakanlah dia punya 100 dipotong PPh 21 dari gross ya. Tapi kalau kemudian dia ambil DPLK, ikut DPLK dan potong 20 misalnya, sisa 80 ini yang baru kena PPh 21 kan. Jadi ada keuntungan lagi di situ. Dasar pengenaannya lebih kecil ya Pak ya. Baik. Tadi kalau perusahaan insentif pajaknya banyak sekali, tentunya juga dari sisi individu banyak sekali ya. Pak Antoni ya. Nah tadi saya menarik kata 10% Pak. Jadi Pak Antoni tadi sudah menyebutkan bahwa minimal ada
untuk investasi itu cadangan dari sisi pribadi individu itu sebesar 10%. Nah, ini menarik sekali Pak. Minimal itu minimal. Minimal justru ya Pak Antoni ya. Jadi minimal untuk masa tua yang sejahtera gitu ya Pak ya. Betul. Untuk investasi di masa akan datang, kita menikmati itu minimal saat ini itu kita harus menginvestasikan 10% dari penghasilan Pak. Betul. Minimal ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang saya coba menghitung ya Pak, menghitung Pak ya. Misalnya saya dapat BPJS Pak, BPJS tenaga kerjaan itu total 5,7%, ya yang 2% itu dipotong dari gaji saya. Oke. Contoh berarti 2% ya Pak ya. Saya sudah nabung di BPJS JHT Pak, jaminan hari tua. Lalu ada juga BPJS ketenagakerjaan yang jaminan pensiun. Ya. Ya, itu 1%. Jadi total 3% ya Pak ya. Ya, 3%. Kalau tadi Pak Antoni mengatakan minimal 10%, berarti ada 7% lagi yang Bisa. saya harus Ya. penuhi. Ya. Ini program DPLH bisa Pak untuk pemenuhan Ya, bisa. 7% tadi Pak ya? Bisa. Jadi kalau gini, Oke. tadi si perusahaan tadi mengambil kebijakan ikut program dana pensiun, tapi iuran yang dibayar oleh perusahaan itu tidak penuh. Oke. Katakan dia bilang, oh dari 5%, saya 3% saya tanggung perusahaan ya, 2% dari kamu punya gaji, ya kan? Jadi itu toh buat kamu juga sendiri, Betul, gitu kan? betul. Ya udah, bagi karyawan sih harusnya ya tinggal ikut aja, Ya, itu sudah ya. kebijakan perusahaan kan? Ya. Nah berarti dari tadi sudah potong 3% dan ikut BPJS yang merupakan kewajiban. Betul. Lalu si perusahaan juga ikut lagi dana pensiun buat si karyawan itu juga potong lagi 2%, masih ada 5%. Iya. 5% ini Oke. dia bisa investasi sebenarnya kemana-mana aja, Betul, bisa. betul. Ya dia bisa masuk dari ke saham, Iya, ke iya. reksadana, atau dia masuk asuransi jiwa ke unit link dan sebagainya, bisa 5% ini. Tapi kalau dia memasukkan lagi ke dana pensiun dia, ikut program DPLK dia di perusahaan tadi, menambahkan iurannya, ya bisa. Bisa ya, Tapi Pak, ya. dengan begitu kan dia berarti menghemat pajaknya dia lagi kan, Oke. pajak Baik. penghasilan dia PPh 21 tadi. Baik, Satu. baik. Yang kedua, kalau dia melakukan investasi melalui DPLK juga sama seperti perusahaan, berarti dia akan mendapatkan keuntungan pajak. Tadi sama. Berarti jika DPLK investasi di deposito yang harusnya kena pajak bunga 20%, berarti Jadi free, dia Pak, ya? juga Oke. tidak kena kan? Baik. Nah, secara nggak langsung kan dia ikut deposito melalui DPLK, Betul. ya kan? Lalu dia beli obligasi secara DPLK, DPLK, baik. lalu juga saham, itu atau reksadana, misalnya lewat DPLK itu semua ada insentif pajaknya di sana. Sehingga dibandingkan dia direct, dia kalau ke sini harusnya dari sisi pajak lebih menguntungkan. Baik. Nah, itu saya bicara di luar dari sisi return ya. Iya, iya. Nah, kalau apa namanya ada yang investasi yang dilakukan returnnya lebih tinggi bisa saja daripada Betul. DPLK tadi, Iya, iya. ya kan? Tapi resikonya biasanya juga lebih tinggi. Betul, high risk, high return ya Pak ya. Baik, Betul. baik. Baik, menarik sekali Pak Antoni. Tadi dari sisi karyawan sudah jelaskan keuntungan-keuntungannya, insentif pajak, lalu tidak mengganggu cash flow, ya. Lalu dari sisi karyawan juga harusnya juga punya kesadaran gitu ya Pak ya. Jadi untuk mempersiapkan masa depan yang baik gitu ya, Ya. itu minimal 10% ya Pak ya. Ya betul. Oke, saya kaget dengan kata minimal ya, sobat muda ya. Ternyata itu minimal 10% ya. Betul. Baik, baik, baik. Nah, lalu tambahkan lagi ya, Ya, bahwa kalau dia ikut DPLK tadi, jika dia pada saat pensiun, dia kan mendapat pencairan dana pensiun tadi. iya, iya. Itu dia setelah dari sekarang, katakan dia ikut dana DPLK itu usia 25, Iya, sampai usia pensiun 55 katakanlah. Iya. Ya kan, 25 ke 55 berapa? 30 tahun. 30 tahun. Selama 30 tahun dia sudah mendapatkan apa namanya insentif pajak yang tadi dari Oke. investasi tadi. Oke. Kemudian waktu dia pensiun di usia 55, dia dapat lagi dana pensiun yang jumlahnya besar pastinya. Yang sudah Karena di-iur tadi sudah betul ya. ya. Baik. Dan kena pajaknya itu di ujung saja cuma 5%. Oke, baik. Ini menarik sekali. Ini lebih menarik nih ya, teman-teman ya. Ini pajaknya hanya 5% Pak. Ya 5% Oke, dari oke. dana pensiun dia kumpulkan tadi. Baik, baik. Jadi dia sudah mendapatkan 2 kali keuntungan lah quote-unquote dari sisi pajak ya, dari pajak investasi, lalu kemudian pada saat dia mendapatkan keuntungan dari sisi ininya dana-dana yang terkumpul tadi. Baik, baik. Akumulasi tadi ya Pak ya. Akumulasi tadi, Baik. ya. Ada lagi nggak Pak Antoni manfaatnya Pak? Ya, bagi karyawan jika dia butuh dana sebenarnya di maka dia bisa mengambil sebagian dari dana DPLK yang itu yang dia kumpulkan, dia bisa ngambil sebagian.
Jadi ada untuk misalnya biar anaknya istrinya mau melahirkan anak gitu ya. Oh, saya lagi butuh dana nih, daripada saya cairkan deposito apa segala macam, bisa saja dia ngambil sebagian dari DPRK yang dia punyai, ya kan? Nah, itu bisa jadi kayak tabungan jadinya, ya kan? Yang kedua, dia juga akan bisa top up kapanpun. Nah, dan top up ini kan tadi bisa untuk mendapatkan keuntungan pajak tadi. Jadi kalau misalnya di akhir tahun dia dapat bonus, betul, ya, atau THR misalnya, nah dia bisa investasi langsung ke, bisa semuanya, bisa sebagian ke iuran dana pensiun dia, tambahkan top up kan. Nah, top up ini kan berarti juga sama, akan bisa menghemat pajak lagi nantinya. Baik. Selain pajak, ternyata sama kayak perusahaan tadi Pak, ternyata flexibility ya Pak ya, keuntungannya. Baik. Luar biasa sekali Sobat Muda ya. Jadi kalau Sobat Muda mendengar video ini dan tertarik pastinya tertarik Pak Antoni. Saya juga mendengar penjelasan Pak Antoni, waduh gila, tertarik banget ya. Karena insentifnya banyak sekali Pak. Gitu. Dalam kondisi yang seperti ini, saat ini terjadi, itu sangat menarik Pak. Gitu. Jangan lupa Sobat Muda, hubungi nomor di bawah ini atau komen di kolom komentar, atau Sobat Muda kalau ada pertanyaan boleh tanya aja ya, yang seputar obrolan kita pada sore hari ini. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari Sobat Muda sekalian. Baik Pak Antoni, terima kasih waktunya Pak Antoni. Sama-sama. Mungkin lain kali kita akan berjumpa lagi ya Pak ya, karena menarik ngobrol dengan Pak Antoni nih Pak. Ya, senang bersharing. Baik Sobat Muda, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menghubungi nomor di bawah ini, komen di kolom komentar, dan sampai jumpa. Oke Sobat Muda, thank you for watching this video. Nah, Sobat Muda bisa berkesempatan untuk mendapatkan sebuah buku yang bagus banget dengan judul Milenial Menuju Indonesia Emas. Ini dikarang oleh Bapak Odang Mukhtar ya, sebagai praktisi BPJS. Begitu juga dengan Bapak Antoni Japari sebagai CEO dari PT Capital Life Indonesia. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang banget Sobat Muda, cukup komen atau tanya di kolom komentar. Setiap pertanyaan dari Sobat Muda itu berhak mendapatkan satu buku, dan itu terbatas sekali, hanya 10 buku saja ya. Jadi hanya 10 buku. Jadi Sobat Muda tinggal komen atau tanya di kolom komentar, nanti akan kita jawab dan kita hubungi. Oke Sobat Muda, thank you for watching, sampai jumpa.